Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari seluruh isi Alkitab dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Kita masih mempelajari surat pada jemaat di Roma, dan kita telah sampai di pasal 7, Roma pasal 7, sebuah pasal yang terkenal. Jika Anda ingin mempelajari isi dari Roma pasal yang ke-7 dan pengajaran tentang Roma pasal yang ke-7 ini, bergabunglah dengan kami dalam studi episode hari ini. Siapkan Alkitab Anda, tulislah catatan, serta kirimkanlah pertanyaan-pertanyaan yang Anda miliki kepada kami. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih saudara ya. Sebuah kehormatan. Tuhan menjagamu. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, sebelum kita mempelajari Roma 7, saya ingin mengutip beberapa kata dari sebuah puisi yang ditulis oleh seorang penyair dari pengalaman Kristiani sejati. Ia berkata, kita bermegah dan tenang dalam kasih karunia Bapa yang kaya. Karena sekarang tidak ada penghukuman terhadap mereka yang ada di dalam Kristus. Kalau dihukum memang akan adil, tetapi Sang Anak terkasih telah memikul dosa lewat kematiannya di kayu salib. Manusia lama kita disalibkan bersama Dia dan dihancurkan. Di dalam Kristus kita mati oleh penghukuman dan oleh hukum Taurat. Olehnya juga Roh kehidupan telah memerdekakan kita, para budak, agar kita dapat hidup dalam kekudusan sesuai dengan posisi baru kita. Apa yang Anda lihat dalam perkataan ini? Dalam kaitan dengan pasal 6 yang kita pelajari dan pasal 7 yang akan kita pelajari. Ini adalah seseorang yang menaikkan pujian setelah mengalami kemerdekaan sejati yang ada di dalam Kristus. Kemerdekaan secara harafiah dihargai oleh setiap manusia. Namun kemerdekaan rohani jauh lebih bernilai. Orang ini berada dalam ikatan seperti semua umat manusia. Namun oleh kasih karunia ia menjadi merdeka dan mampu menaikkan pujian. Ia hidup dalam kekudusan sesuai dengan posisi barunya yang tinggi, dan dengan demikian, ia dengan benar penuh dengan pujian. Oke. Saudara Yosef, sebelum kita mempelajari Roma pasal 7, kita perlu tahu. Pasal itu berbicara tentang apa? Di awal pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-6 memberitahu kita sisi teoritis dari kebenaran yang akan dijelaskan secara praktis di sisa pasal ini. Hubungan antara orang percaya dan hukum Taurat dipersamakan dengan hubungan seorang perempuan dengan suaminya yang telah mati. Bahkan pasal 5 berbicara tentang dua kepala dan manusia. Harus mengikuti salah satu di antaranya Adam atau Kristus. Dalam Adam kita mewarisi maut, kejatuhan dalam dosa, dan kutuk. Dalam Kristus kita mewarisi hidup, pembenaran, dan berkat. Pasal 6 bawa kita kepada sebuah gagasan yang berbeda, gagasan tentang dua Tuhan. Dosa adalah Tuhan yang pertama dan Allah adalah Tuhan kedua. Kita dipindahkan menerima Kristus sebagai juru selamat, memindahkan kita dari dan ke. Pasal 7 berbicara tentang dua suami untuk memberi Anda sebuah gambaran yang lebih penuh. Saya akan mengatakan bahwa pasal 5 memberitahu kita tentang dua tamu yang memberatkan. Dosa sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak seperti yang dinyatakan di akhir pasal 5. Seakan-akan dosa yang pertama kali datang dan hukum Taurat membuntutinya di belakangnya. Beberapa orang berpikir bahwa solusinya ada di dalam hukum Taurat.
Kebenarannya adalah bahwa hukum Taurat bukan hanya tidak menyelesaikan problemnya, namun dia sendirilah yang menjadi masalahnya. Karena Taurat menyingkap problem dan ketidakmampuannya. Jadi akhirnya saya punya dua masalah. Dosa adalah sebuah masalah dan hukum Taurat adalah sebuah masalah. Pasal 6 menangani problem dosa. Pasal 7 menangani problem hukum Taurat, karena hukum Taurat sendiri adalah sebuah masalah. Bahkan penanganan bagi kedua problem, dosa dan hukum Taurat, hanya ada satu. Apakah itu? Kayak baru saja mengatakannya. Bukan kematian Kristus bagi kita, melainkan kematian kita bersama dengan Kristus. Oleh kematianku bersama Kristus, hubunganku dengan dosa diputuskan. Seperti juga hubunganku dengan hukum Taurat, aku mati. Apa yang dituntut hukum Taurat dari seorang yang sudah mati? Adalah benar bahwa hukum Taurat masih ada, tetapi karena aku sudah mati tidak lagi cengkeraman Taurat atasku. Kematianku bersama Kristus. Menyelesaikan problem pertama yaitu dosa. Dan dalam pasal 7 kita akan melihat bahwa hal itu juga menyelesaikan problem kedua, yaitu hukum Taurat yang bukan merupakan solusi melainkan masalah. Syukur pada Tuhan yang telah memerdekakan kita dari dua problem yang memberatkan. Dosa dan hukum Taurat. Dosa dan hukum Taurat. Kami ingin ingatkan pemirsa kami bahwa pasal 6 dan 7 berbicara tentang memerdekakan kita dan bukan tentang pembenaran. Tepat. Pembenaran itu dibahas sehubungan dengan dosa-dosa sampai pasal 4, namun dimulai dengan pasal 5 dan sesudahnya kita berurusan dengan dimerdekakannya kita dari dosa. Benar. Saya ingin baca ayat 1 sampai dengan 7. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirasakan oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saudara Yosef, Paulus memulai dengan berkata, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Saya tahu bahwa orang percaya di Roma tidak memiliki latar belakang seorang Yahudi. Jadi bagaimana mereka bisa memiliki pengetahuan tentang hukum Taurat? Apakah Paulus sedang merujuk pada hukum Musa? Saya tidak berpikir bahwa ayat ini sedang berbicara tentang hukum Musa. Pasal 7 ini beberapa kali menyebut istilah hukum. Misalnya ayat 23 berkata, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Tidak satu pun dari hukum yang disebutkan di sini mengacu pada hukum Musa. Jadi istilah hukum bisa berarti peraturan dan saya pikir ayat ini sedang berbicara kepada orang Roma. Yang adalah orang yang sangat berpengetahuan tentang berbagai peraturan karena kerajaan Romawi adalah sumber dari semua hukum. Orang Roma adalah yang terbaik dalam mengetahui bahwa sebuah hukum atau peraturan hanya dapat diterapkan kepada seorang yang hidup. Namun begitu orang tersebut mati, hukum tidak dapat melakukan apa-apa. Jika kita berusaha menawan seseorang yang melanggar hukum, namun kita dapati bahwa ia tidak dapat hidup, kita tidak dapat hukumnya, karena hukum tidak memiliki kuasa atas orang mati. Maka istilah hukum di sini adalah sebuah peraturan dan bukan hukum Musa. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Mengapa kita membaca dari ayat 1-6 di pasal 7 ini menggunakan contoh tentang seorang suami istri untuk menggambarkan hubungan kita dengan hukum Taurat? Mengapa hubungan yang intim antara seorang pria dan wanita dipilih untuk melukiskan hubungan kita
dengan hukum Taurat? Pertama, saya pikir ini meneguhkan bahwa hukum dalam ayat yang kedua tidak merujuk pada hukum Musa, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Hukum manakah yang dirujuk? Hukum tentang hubungan pernikahan yang tidak diinterupsi kecuali oleh kematian. Kematian salah satu pasangan membuat yang lain bebas dari hubungan itu. Namun selama keduanya masih hidup, istri terlibat perzinahan jika ia menikahi laki-laki lain. Namun, jika laki-laki itu mati, dapatkah perempuan itu menikahi laki-laki lain? Jawabannya adalah iya. Inilah esensi dari bagian ini. Ini menunjukkan pada kita bahwa hubungan kita dengan hukum Taurat diakhiri oleh kematian. Ketika kita bangkit bersama Kristus dari kematian, kita akhirnya menjadi milik Dia yang telah bangkit dari kematian, maksudnya Kristus. Jadi seperti Anda tunjukkan, hubungan antara pasangan tidak berakhir kecuali oleh kematian salah satunya, dan ketika konteks yang menyebut kematian sang laki-laki, penerapannya adalah kematian kita bersama Kristus. Ketika ayat 4 menyatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu juga menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Itu menyiratkan bahwa kita telah mati. Namun, apakah artinya kita mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus? Kita tidak mati secara fisik. Karena inilah saya dan inilah Anda, kita semua hidup. Namun ketika Kristus mati 2000 tahun yang lalu, Ia melaksanakan dua pekerjaan yang walau tidak terlihat, keduanya diberitahukan kita oleh Alkitab. Yang pertama ada dalam pasal 6 ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Kristus mati terhadap dosa dan kita mati terhadap dosa juga saat kita bersama dengan Kristus. Di sini kita membaca bahwa ketika Kristus mati, kita mati bersama Dia. Jadi kita mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Bukan saya yang mati secara fisik, melainkan ketika tubuh Kristus mati bagi hukum Taurat, sesudahnya aku mati bagi hukum Taurat di dalam Kristus. Itu berarti bahwa oleh kematianku bersama Kristus, aku keluar dari kuasa hukum Taurat. Benar sekali, Aku menjadi kematian bersama bebas Kristus. dari hubungan itu. Benar, aku mati. Bukan secara fisik, melainkan dia akan mati ketika Kristus mati. Hubungan yang mengikat manusia kepada hukum Taurat diputuskan, kita tidak lagi berada di bawah kuasa hukum Taurat seperti perempuan terikat pada suaminya yang masih hidup. Saudara Yosef, ada dua gambar yang melukiskan kematian Kristus bagiku dan kematianku bersama Kristus bersamaan dengan Israel menyeberangi air laut saat keluar dari Mesir. Dapatkah Anda mengingatkan kami dengan semua itu? Penyeberangan Laut Merah melukiskan kematian Kristus bagi kita. Penyeberangan Yordan melukiskan kematian kita bersama Kristus. Mengapa saya menyebut ini? Karena dalam kaitan dengan kematian Kristus demi kita, Musa berkata, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ia berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Namun ketika menyeberangi sungai Yordan, umat itu diminta melakukan sesuatu. Melakukan apa? Mereka harus mengambil 12 batu dari tengah Yordan dan ke tempat mereka menginap. Dan menukarnya dengan 12 batu dari negeri itu. Batu-batu terakhir akan dikubur untuk menggambarkan orang-orang percaya. Kita mengambil dan menguburkan. Ia berakhir sepenuhnya, menghilang sepenuhnya seperti ke-12 batu ini. Seperti saya yang dikubur dan berakhir. Kita mengangkut keluar 12 batu yang jelas mewakili orang percaya yang bangkit dari kematian. Orang percaya mencicipi kedua pengalaman itu. Pertama, Kristus mati bagi dia, dan kemudian mati bersama Kristus. Saya memperjelas bahwa semua ini bukanlah pengalaman-pengalaman merasakan, melainkan semua itu adalah pengalaman-pengalaman iman. Allah berkata dalam firman-Nya, saya mempercayai Allah. Bahwa dengan kematian Kristus, saya mati terhadap dua hal. Terhadap dosa yang adalah problem pertama, dan terhadap hukum Taurat yang datang untuk menyelesaikan problem saya, dan malah berakhir menjadi sebuah problem yang lebih berat daripada yang pertama. Dengan kematian Kristus, kedua problem diselesaikan. Saya mati terhadap dosa dan juga hukum Taurat. Setelah itu Paulus berbicara supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Mengapa ia berbicara tentang kebangkitan? Dan apakah kaitan hal itu dengan berbuah bagi Allah? Lihatlah, seorang yang mati yang adalah kita. Dikaitkan dengan hukum-hukum yang paling luhur. Dapatkah orang mati itu, bahkan dengan hukum-hukum yang paling luhur, menghasilkan buah? Buah apa yang dapat ia hasilkan sementara ia sendiri mati? Namun dalam kasus kita, Paulus menekankan di dalam siapa kita dibangkitkan dari kematian, sehingga
Seperti yang Anda sebut sebelumnya, hukum Taurat tidak mati dan tidak mungkin sudah mati, melainkan kitalah yang mati terhadap hukum Taurat. Karena itu jika saya mati terhadap hukum Taurat, syukur pada Tuhan, problemnya terselesaikan. Saya tidak lagi ada setelah saya mati. Saya bangkit tidak untuk tetap berada dalam hubungan lama yang sama dengan hukum Taurat. Namun dalam sebuah hubungan dengan Dia yang telah bangkit sehingga saya berbuah bagi Allah. Saya hanya ingin mengingatkan pemirsa terkasih yang ingin mengejar lebih lanjut poin dari kitab Rut pasal yang keempat ini. Rut menghasilkan buah ketika ia menikahi Boas. Namun ia tidak menghasilkan buah ketika ia masih menikah dengan Mahlon. Saat Ruh menikahi Boas, si pria hebat yang menggambarkan Kristus yang telah bangkit, yang beranakan seorang putra, Obed. Kita juga dapat melayani Allah dan menghasilkan buah bagi Dia saat kita terhubung dengan Dia yang telah bangkit dari kematian. Perkataan yang sangat baik. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Pasal 7 ayat 5 berkata, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuat bagi maut. Tolong jelaskan tentang ini. Apakah artinya waktu kita masih hidup dalam daging? Ingatlah kembali bahwa dalam pasal 5 kami berkata bahwa kita berada di dalam Adam. Lalu kita menjadi dalam Kristus, itu merujuk pada posisi kita. Posisi lama kita di dalam Adam dan posisi kita sekarang di dalam Kristus. Di sini kita berurusan dengan sebuah konsep berlapis lainnya, dalam daging dan dalam roh. Kita tidak sedang berurusan dengan posisi melainkan dengan kondisi. Di masa lalu mengenai kondisi saya berada dalam daging, yang artinya bahwa daging menguasai perilaku saya. Daging adalah sifat dosa yang berdiam di dalam saya. Bukan daging dan darah. Daging, sifat dosa adalah pusat perhatian kita. Pasal 8 memberitahu kita bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, karena keinginan daging adalah maut. Dan keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Inilah kondisi kita sebelum mengenal Kristus. Setelah mengenal Kristus, kita tetap tidak lagi dalam daging. Sebaliknya kita menjadi berada di dalam roh. Jadi, mengenai posisi kita berada dalam Adam dan kemudian kita menjadi berada dalam Kristus. Mengenai kondisi kita berada dalam daging dan kemudian kita menjadi berada di dalam roh. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Seperti dijelaskan oleh Paulus sesudah itu ketika hukum Taurat berkata jangan mengingini, kita menginginkan lebih lagi sampai menginginkan dengan tamak. Ketika Allah memerintahkan untuk tidak memakan buah dari pohon, semua pohon menjadi tidak menarik hati kecuali pohon yang Allah larang untuk dimakan buahnya. Bahkan ada pepatah, buah yang terlarang adalah yang termanis. Bukankah itu benar? Ini adalah sebuah fakta yang terkenal. Jadi ketika saya berada di dalam daging sebelum memiliki sifat baru yang menanggalkan dosa, segala hawa nafsu dosa dalam daging senang bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita untuk berbuahkan maut. Betapa ini pernyataan yang keras, berbuah bagi maut, untuk menimbulkan kematian. Saya menduga bahwa pernyataan waktu kita masih hidup di dalam daging mengacu pada kondisi saya sebelum iman. Tepat. Bahwa sebelum iman posisi saya berada dalam daging. Tepat. Namun setelah iman saya ada di dalam sebuah lingkup yang baru. Kondisi saya ada di dalam roh. Benar. Namun apakah daging masih ada di dalam saya? Apakah perbedaan antara saya di dalam daging dan daging di dalam saya? Oh begitu. Saya tidak lagi dalam daging sekarang. Artinya daging tidak berkuasa atas saya. Dan bukan merupakan karakter yang dominan dalam hidup saya. Saya dapat tersandung dan tidak sengaja memperlihatkan beberapa perbuatan daging. Tetapi ketika saya ada di dalam daging, karakter dominan dalam lingkup saya adalah daging. Sekarang daging ada di dalam saya seperti dijelaskan dalam sisa pasal yang ke-7 dan pasal 8. Namun saya tidak ada di dalam daging. Saya ada di dalam roh jika roh Kristus tinggal di dalam saya. Ayat 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Dalam Alkitab
Versi Study Bible, terjemahan bebas ayat ini berbunyi, tetapi sekarang kita sudah terbebaskan dari hukum Taurat. Sudah mati bagi apa yang mencengkeram kita. Seperti Anda katakan, bukan hukum Taurat yang mati. Karena tidak ada yang akan mematikannya. Hukum Taurat itu kudus, baik dan adil karena hukum Taurat adalah hukum Allah. Akulah yang mati. Akulah yang mati. Jadi kita mati terhadap apa yang mencengkeram kita sehingga kita akan menyembah atau melayani. Kini kita dapat menyembah sama seperti Rut mampu memperanakan Obed yang artinya penyembah atau pelayan Allah. Setelah Rut menikah dengan Boas, kita juga mati terhadap apa yang mencengkeram kita. Dan kita menjadi terhubung dengan Kristus yang telah bangkit dari kematian sehingga kita akan menyembah dan melayani Allah dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf Apa hukum arti keadaan Taurat. baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat? Itu berarti bukan hanya atmosfernya baru, tetapi roh yang olehnya saya melayani Allah adalah roh yang baru. Tuhan, aku telah berubah. Tetapi aku masih melayani dalam roh yang lama yang tidak bersyukur. Tidak, aku melayani sekarang dengan sukacita dan kegirangan. Dalam keadaan baru menurut roh kehidupan. Itu adalah sebuah cara baru secara keseluruhan dalam melayani. Aku menyembah Allah dalam keadaan baru menurut roh, bukan dalam keadaan lama menurut hukum. Ayat 7 berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Apa artinya ini? Seperti yang telah kita sebut, ayat 1-6 menyatakan dengan singkat, kebenaran dalam pasal 7. Kemudian menjabarkannya menggunakan hubungan seorang perempuan dan suaminya. Bagian ini menyediakan rincian. Ketika kita diberitahu bahwa aku mati bagi hukum Taurat, apakah itu menyiratkan bahwa hukum Taurat itu sendiri dosa atau jahat? Mustahil. Akulah yang tak mampu menggenapinya. Benar. Tidak ada problem dalam hukum Taurat karena Taurat itu kudus, baik, dan benar. Seperti kita diberitahu dalam ayat 14, problemnya adalah di dalam aku. Lalu apakah problemku? Ayat itu berkata bahwa aku tidak mengenal ketamakan. Kalau Taurat tidak berkata, jangan mengingini. Begitu hukum Taurat melarang untuk mengingin dengan tamak, kemudian hal ini menjadi keinginan yang paling mendesak hanya karena hal tersebut dilarang lewat sebuah perintah. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Tuhan melindungimu. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Apa arti ayat 4 ketika mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa ikatan orang percaya dengan hukum Taurat berakhir sama seperti ikatan perempuan dengan suaminya berakhir oleh kematian suaminya. Bukan hukum Taurat yang mati, tetapi kita yang mati bersama Kristus bagi hukum Taurat. Kita bukan cuma mati, tetapi kita juga bangkit kembali lewat kebangkitan kita. Hubungan kita tidak lagi dengan hukum, melainkan dengan Allah. Karena itu kita dapat menghasilkan buah dan memuliakan Allah dengan segala perbuatan kita. Tepat, benar. Ayat 6 berkata, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Apakah arti dari ayat tersebut, khususnya pernyataan, menyembah dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat? Terjemahan yang lebih baik menandakan bahwa kita telah mati terhadap apa yang kita pegang teguh, yaitu hukum Taurat, karena kita menjadi tidak terhubung dengan hukum Taurat begitu kita mati bersama Kristus. Dan dengan demikian kita menjadi mampu untuk menyembah Allah dan melayani Allah dengan keadaan baru menurut roh, artinya dengan roh dan cara yang baru. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. berkati. Saya menantikan melanjutkan Roma 7 Amin. di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, saya tahu bahwa Roma 7 akan memunculkan banyak pertanyaan di dalam pikiran Anda. Jadi kirimkanlah pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Jika Tuhan berkenan, kami akan lanjutkan studi tentang Roma 7 di episode selanjutnya. Saya menyerahkan Anda dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan besertamu. وجهك المشرق بالنور ضيائي يا حبيب وعزاء الروح في دنيا العنا صوتك الحلو غذاء الروح والماء العجيب فيك ترتاح حياتي في هنا فيك ترتاح حياتي في هنا يا حبيبي
فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع كل ما غيرك ظل وخيال زائل أنت للجوهر والحق الحقيق يا بهاء المجد أنت هو النصيب الأفضل والجمال الحق والحب الوثيق والجمال الحق والحب الوثيق يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع يا حبيب الروح يا عز حياتي والهنا كن قريبا مني دوما واهدني كن قريبا مني دوما أنت لي كل المنى أنت قوتي أنت نور أعيني أنت قوتي أنت نور أعيني يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.